Pada awal abad ke-17, ilmu astronomi sedang berada dalam masa perubahan besar, ketika pengamatan langsung terhadap benda-benda langit mulai menantang cara pandang tradisional tentang alam semesta. Christoph Scheiner, seorang astronom sekaligus imam Jesuit, yaitu rohaniwan Katolik yang juga terlatih dalam pendidikan dan penelitian ilmiah, dan bagian dari Ordo Jesuit yang terkenal menekankan ilmu pengetahuan dan pengajaran dari Jerman, menjadi salah satu tokoh penting dalam periode ini. Sekitar tahun 1611, Scheiner mengamati permukaan matahari dengan teleskop yang baru ditemukan dan mencatat adanya bintik-bintik gelap yang muncul dan bergerak di cakra matahari. Pada awalnya, ia berpendapat bahwa bintik-bintik tersebut adalah planet kecil atau benda langit yang melintas di depan matahari, karena sebagian besar ilmuwan pada masa itu masih percaya bahwa langit dan matahari adalah sempurna, mulus, dan tanpa cacat. Dengan ketelitian seorang ilmuwan Jesuit, Scheiner mencatat posisi, ukuran, dan gerakan bintik-bintik itu, mencoba menemukan pola dan merumuskan teori untuk menjelaskannya. Pandangan Scheiner ini berbeda dengan temuan Galileo Galilei, seorang ilmuwan Italia yang pada waktu hampir bersamaan juga meneliti matahari. Galileo menggunakan teleskop refraktor sederhana yang ia kembangkan sendiri, dengan lensa kaca yang membiaskan cahaya dan memperbesar objek hingga sekitar 20-30 kali. Dengan cara ini memungkinkan pengamatan detail permukaan matahari yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Antara tahun 1610 hingga 1613, Galileo mengamati bintik-bintik gelap tersebut secara sistematis dan cermat. Melalui pengamatannya ia menyimpulkan bahwa bintik-bintik itu bukan benda yang melintas di depan matahari, melainkan bagian dari permukaan matahari sendiri. Untuk menghindari bahaya menatap matahari secara langsung, Galileo menggunakan metode proyeksi, yaitu memantulkan cahaya matahari ke permukaan datar sehingga bisa diamati dengan aman. Penemuan Galileo memiliki dampak besar karena mengguncang cara pandang lama tentang alam semesta. Penemuannya ini menunjukkan bahwa matahari tidaklah sempurna, melainkan memiliki aktivitas dan perubahan di permukaannya. Bintik-bintik matahari menjadi bukti nyata bahwa fenomena alam bersifat dinamis dan dapat diamati, dihitung, serta dipelajari secara ilmiah. Persaingan intelektual antara Scheiner dan Galileo, meskipun menimbulkan kontroversi, justru mendorong perkembangan astronomi modern, membuka jalan bagi pemahaman lebih dalam tentang aktivitas matahari dan struktur tata surya secara keseluruhan. Melalui pengamatan dan penelitian mereka, manusia mulai menyadari bahwa alam semesta bukanlah entitas statis, melainkan penuh misteri yang menunggu untuk diungkap, melalui metode ilmiah, observasi yang cermat, dan keberanian untuk mempertanyakan pandangan lama. Pada awal abad ke-19, ilmu fisika dan astronomi mulai memasuki era baru dengan fokus pada cahaya dan sifat-sifatnya. Pada tahun 1802, seorang ilmuwan Inggris bernama William Hyde Wollaston melakukan eksperimen untuk mempelajari spektrum cahaya matahari. Dengan hati-hati, ia mengamati cahaya yang dilewatkan melalui prisma sehingga terbentuk pelangi warna, dan ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Spektrum matahari tidaklah sepenuhnya mulus, melainkan terdapat beberapa garis gelap yang menandai panjang gelombang tertentu yang tampak hilang. Fenomena ini disebut garis absorpsi, yang menunjukkan bahwa cahaya matahari diserap oleh zat tertentu di permukaan matahari, atau di atmosfernya. Temuan ini menjadi penemuan penting, karena menunjukkan bahwa cahaya matahari bisa dianalisis, untuk mengungkap rahasia komposisi kimia matahari. Beberapa dekade kemudian, ilmuwan Jerman bernama Joseph von Fraunhofer mengambil langkah lebih lanjut. Ia mengembangkan metode untuk mengamati spektrum matahari dengan presisi jauh lebih tinggi, mengukur posisi dan panjang gelombang setiap garis gelap yang terlihat. Fraunhofer berhasil mengkatalogkan ratusan garis dalam spektrum matahari, yang kemudian dikenal sebagai garis Fraunhofer. Dan dia menunjukkan bahwa setiap garis dapat dikaitkan dengan unsur kimia tertentu. Penelitian Fraunhofer membuka jalan bagi disiplin spektroskopi, ilmu yang memungkinkan para ilmuwan untuk mengetahui komposisi kimia bintang dan matahari hanya melalui analisis cahayanya. Dengan demikian, peran Hyde dan Fraunhofer saling melengkapi. Hyde menemukan bahwa spektrum matahari memiliki garis-garis absorpsi, sedangkan Fraunhofer mengukurnya dengan teliti, mencatatnya, dan membangun dasar ilmiah yang kuat untuk astronomi modern. Penemuan mereka menandai momen penting dalam sejarah sains, di mana cahaya bukan lagi sekadar fenomena indah, tetapi menjadi alat penting untuk memahami alam semesta secara ilmiah. Pada pertengahan abad ke-19, pemahaman manusia tentang matahari semakin berkembang, berkat pengamatan sistematis terhadap bintik-bintik matahari. Pada tahun 1844, seorang astronom Jerman bernama Samuel Heinrich Schwabe melakukan pengamatan rutin terhadap matahari selama lebih dari 2 dekade. Dengan mencatat jumlah dan posisi bintik-bintik matahari secara teliti, Schwabe menemukan pola menarik. Aktivitas bintik matahari tidak tetap, melainkan berubah dalam siklus sekitar 11 tahun. Penemuan ini menandai pertama kalinya manusia menyadari adanya pola periodik dalam aktivitas matahari, yang kemudian dikenal sebagai siklus matahari.
Temuan Schwabe menjadi dasar penting bagi penelitian lebih lanjut tentang dinamika matahari dan pengaruhnya terhadap bumi, termasuk iklim dan fenomena geomagnet. Beberapa tahun kemudian, pada 1 September 1859, dua astronom Inggris, Richard Carrington dan Richard Hodgson, secara terpisah mengamati fenomena yang menakjubkan. Suar matahari terlihat dalam white light, yaitu cahaya tampak yang mencakup seluruh rentang spektrum visual yang dapat ditangkap oleh mata manusia tanpa menggunakan filter spektral khusus. Ledakan ini merupakan lonjakan cahaya yang sangat terang di permukaan matahari, dan merupakan bukti langsung dari aktivitas matahari yang kuat dan mendadak. Penemuan Carrington dan Hodgson membuka wawasan baru tentang bagaimana matahari bisa mempengaruhi tata surya, termasuk bumi, karena ledakan matahari ini diketahui dapat memicu gangguan pada magnetosfer dan aurora di bumi. Dengan pengamatan Schwabe, Carrington, dan Hodgson, manusia mulai memahami bahwa matahari bukanlah benda langit yang statis dan sempurna, melainkan sebuah bintang yang dinamis, aktif, dan berpengaruh luas. Penemuan-penemuan ini menegaskan bahwa aktivitas matahari mengikuti pola tertentu, sekaligus bisa menunjukkan peristiwa ekstrim yang berdampak pada lingkungan kosmik di sekitarnya. Ini membuka pintu bagi studi modern tentang fisika matahari dan interaksi matahari bumi. Pada tahun 1868, ilmu astronomi dan kimia mencapai tonggak penting dengan penemuan helium, unsur kedua yang paling melimpah di alam semesta setelah hidrogen. Penemuan ini bermula ketika Joseph Norman Lockyer, seorang astronom sekaligus ahli kimia asal Inggris, mengamati spektrum cahaya matahari selama gerhana. Lockyer, yang lahir pada tahun 1836, dikenal karena kemampuannya menggabungkan pendekatan astronomi dan kimia untuk mempelajari cahaya bintang. Dengan menggunakan spektroskop, alat yang memecah cahaya menjadi berbagai panjang gelombang, Lockyer menemukan adanya garis-garis terang dalam spektrum matahari yang berbeda dari garis unsur-unsur yang sudah dikenal di bumi. Garis-garis ini tidak cocok dengan garis terang atom hidrogen, oksigen, maupun logam lain yang telah diketahui. Dari sini Lockyer menyimpulkan bahwa ia telah menemukan unsur baru, sesuatu yang belum pernah ditemukan di bumi sebelumnya. Hampir bersamaan dengan penemuan Lockyer, Pierre Janssen, seorang ahli kimia dan astronom asal Prancis, secara terpisah juga mengamati fenomena serupa saat meneliti matahari dari India. Janssen mencatat garis-garis terang yang sama dalam spektrum matahari, sehingga pengamatannya memperkuat temuan Lockyer, dan menunjukkan bahwa fenomena tersebut bukan kebetulan atau kesalahan pengamatan. Berdasarkan hasil temuan ini, unsur baru itu kemudian diberi nama helium, dari kata Yunani, helios yang berarti matahari, untuk menandai bahwa unsur ini pertama kali terdeteksi di matahari, sebelum ditemukan di bumi. Baru beberapa tahun kemudian, helium berhasil diidentifikasi secara kimiawi di bumi, tepatnya dalam mineral uranium, menjadikannya contoh unik dalam sejarah ilmu pengetahuan, di mana unsur ditemukan terlebih dahulu di luar planet kita, sebelum diketahui ada di bumi. Penemuan helium menandai awal era astrokimia, cabang ilmu yang mempelajari unsur-unsur kimia di bintang dan ruang angkasa. Temuan ini memperluas pengetahuan manusia tentang komposisi matahari dan menunjukkan kekuatan spektroskopi sebagai alat ilmiah untuk memahami alam semesta. Dengan metode ini, ilmuwan dapat menelusuri unsur dan sifat benda langit hanya melalui analisis cahaya, membuka jalan bagi penelitian modern tentang bintang, planet, dan kosmos secara keseluruhan.